Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab yang baru dari pelajaran kita, yakni pelajaran Syarh Sunnah Al-Muzani, yakni berkata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, wal Qur'anu kalamullahi azza wa jal wa min ladunhu wa laysa bi makhluqin fayabidu. Al-Quran adalah kitab al-kalam Allah azza wa jal wa min ladunhu, dan darinya lah Al-Quran diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa laysa bimakhluqin fayabidu, dan Al-Quran itu bukanlah makhluk sehingga dia tidak akan binasa. Jadi karena Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia tidak akan binasa. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah Jalla wa'ala. Sebab kalau makhluk, maka makhluk itu akan mengalami kefanaan, kebinasaan. Iya, akan mengalami kehancuran. Naam. Ikhwan wa akhwat, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah ini adalah merupakan salah satu pokok di antara sekian pokok akidah ahlu sunnati wal jamaah, ashabul hadis, dan perkara yang sangat besar ketika itu manusia difitnah olehnya, oleh perkara ini, sampai 3 pemerintahan daripada anak-anaknya Harun ar-Rasyid rahimana wa rahimahullah, itu pemahaman ini dikampanyekan. Pemahaman Al-Quran adalah makhluk itu dikampanyekan dan manusia difitnah olehnya. Sebenarnya jauh sebelum itu, yakni pada masa murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mulai daripada Al-Buwaiti, yang beliau juga mengalami siksaan di penjara, dan
sampai-sampai tidak bisa melakukan sholat Jumu'ah secara berjamaah. Salah seorang murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengajar menggantikan beliau, menggantikan Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Buaiti ini, itu sampai ketika setiap hari Jumat dia di penjara, itu dia berusaha untuk serapi mungkin, lalu dia berjalan menuju pintu penjara. Ketika pengawal katakan kepadanya, penjaga penjara katakan kepadanya, "Anda kemana engkau?" Dia katakan, "Aku hendak melakukan sholat Jumu'ah." Maka penjaga penjara itu mengatakan, "Kembalilah engkau ke tempatmu." Dia kembali lagi dan dia katakan, "Ya Allah, Engkau telah mempersaksikan bahwa aku telah berusaha untuk hendak melakukan sholat Jumu'ah, tetapi aku terhalang." Terus begitu sampai dia meninggal dalam keadaan kakinya dirantai. Nah, karena begitu dia meninggal, yang mengajar melanjutkan menduduki tempatnya itu, melanjutkan di antara murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Imam Al-Muzani rahimana rahimahullah. Nah, ketika Al-Imam Al-Muzani mengajar, itu beliau belajar dari pengalaman Al-Buaiti rahimana rahimahullah. Jadi kalau banyak berbicara tentang permasalahan ini, khawatir ditangkap dan disiksa lagi. Ya, nah, manusia ketika itu semuanya diuji dengan permasalahan ini. Bahkan di sisi lain kita lihat ya, pada masa Al-Imam Ahmad rahimahullah, itu Al-Imam Ahmad ditangkap, kata putra beliau Al-Imam Abdullah bin Ahmad rahimana rahimahullah, itu bapakku diambil dari rumah sampai dikembalikan lagi ke rumah itu, kalau saya tidak salah ingat, ada 28 bulan. Diterangkan di dalam Muqaddimah Musnad Imam Ahmad itu tentang biografi Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu ada berapa hadis ya, ikhwan? Musnad Imam Ahmad saja berapa hadis? Kurang lebih ada 27.000 hadis. Musnad Imam Ahmad ya. 27.000 kurang lebih. Kira-kira di rumah kita ada berapa hadis Pak Ilyas? Buku-buku tentang hadis ada enggak? Yang paling prinsip, yang paling pokok aja yang diterima dan tidak perlu bahas masalah sanad-sanadnya aja yang umum. Sahih Bukhari punya enggak? Punya, alhamdulillah ya. Sahih Muslim punya, alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Sebab itu ketika para ulama mengatakan kepada kita begini, barang siapa yang di rumahnya ada Sunan Tirmidzi Al-Jami'us Sahih, atau ada Sunan Abi Daud, atau ada Sunan An-Nasai, itu seolah-olah di rumahnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda. Sedang apa? Bersabda. Subhanallah. Iya. Kita kadang-kadang mau beli buku hadis mikir-mikir ya. Beli kitab hadis mikir-mikir. Tapi kalau beli burger ya. Apa itu Pak? Gimana Pak? Oh iya, HP terbaru ya. Itu Masya Allah ya. Luar biasa. Tapi ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu sendiri menghafal 1 juta hadis ya. Kadang-kadang kita bingung, mungkin gimana, apa yang dimaksudkan. Siapa yang tahu apa yang dimaksudkan? Iya, barakallahu fiik, ini luar biasa. Jadi yang dimaksudkan Al-Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. Itu 1 juta hadis itu terhitung, terkadang satu hadis kalau ada 5 jalur periwayatan, maka itu dihitung 5 gitu. Ya. Mafhum ya? Nah, karena kadang satu hadis itu kan ada 3, 4, 5 jalur periwayatan ya. Nah,
Ala kulli hal antum tahu ketika Imam Ahmad itu disiksa. Itu ketika beliau disiksa sampai untuk mengatakan, memaksakan beliau untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu selama 3 hari dicambuk berturut-turut. Sebelum dicambuk itu dihadapkan Al-Imam Ahmad di hadapan tukang jagal, dan ada orang yang dibunuh di situ. Dibunuh dulu, diperlihatkan kepada Imam Ahmad. Teror mental. Seolah-olah kalau engkau tetap bertahan nanti nasibmu kayak gini. Iya, subhanallah. Dan Imam Ahmad rahimahullah itu sampai ketika di hari ketika beliau disiksa untuk dipaksakan mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu beliau berdoa terus menerus di dalam penjara supaya Allah tutupkan aurat beliau. Takut kena cambukan itu kalau terus menerus, itu tali celana itu bisa putus. Iya, kalau tali celana putus tersingkap aurat. Ya, seorang ahlul hadis tersingkap aurat itu aib. Maka beliau berdoa. Kira-kira kalau kita waktu itu kita mau berdoa apa kira-kira? Ketika kita dihadapkan dengan suatu hukuman yang berat itu, kira-kira pilihan doa yang tepat dalam pandangan kita ketika itu apa? Keselamatan ya, Masya Allah. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah, apa yang beliau doakan? Tutup auratnya. Subhanallah. Artinya begini ikhwan. Kematian itu kan datang, kalau bukan karena engkau dibunuh pun pasti engkau mati. Iya. Maka yang paling utama itu adalah di atas apa engkau mati dan dengan cara bagaimana engkau mati. Antum bayangkan, kalau kita berpikir sederhana dalam pemikiran tingkatan kita ya, itu Imam Ahmad kan dipaksa berulang-ulang kali, bahkan kondisinya benar-benar genting ya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Seandainya ketika itu beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk, beliau berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Ini orang terpaksa. Udur tidak? Udur. Pak Arif, kalau waktu itu berlaku ke Pak Arif, kira-kira Pak Arif ucapkan enggak? Ucapkan, ya mau selamat. Udur. Iya kan? Tapi ternyata ya ikhwan, masalah tidak sesederhana itu. Masalah tidak sesederhana itu. Maka ini bukan persoalan mengucapkan atau tidak, persoalan udur atau tidak, bukan. Persoalan orangnya terkena hukum atau tidak, bukan. Tetapi persoalan besar yang akan terjadi setelah itu, itulah pandangan para ulama. Pandangan orang-orang yang wara, pandangan orang-orang yang bertakwa. Itu perhitungan mereka bukan terkena hukum atau dia pada diri dia tidak, tentang melaksanakan atau tidak melaksanakan, tetapi persoalannya ada jauh hal yang lebih besar yang akan ditimbulkan setelah terjadi. Iya. Inilah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Sebab kalau kita bicara tentang ini halal, ini tidak halal, ini mubah, ini boleh dan ini sarana dan seterusnya, itu pembahasan orang-orang awam. Bukan pembahasan ahlul ilmi, bukan pembahasan orang-orang yang mencari tempatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, saya pernah menukilkan suatu kisah. Kalau kita baca-baca kisah para ulama, subhanallah, kita itu malu terhadap mereka. Ketika cobaan-cobaan datang kepada mereka, lalu bandingkan dengan diri kita, kita kadang-kadang dicoba sedikit saja, seolah-olah langit ini telah runtuh. Ya, menimpa diri kita, padahal baru sekedar diusir dari pengajian saja, itu barang nggak disakiti pun, cuma sekedar dibilang jangan ngaji di situ, pindah tempat lain, itu sebelahan dunia ini sudah heboh. Iya, sudah heboh. Tapi subhanallah, antum bayangkan, saya pernah menukilkan dan saya membaca beberapa kisah bagaimana para ulama, diantaranya juga kalau antum bisa lihat aina nahnu min akhlaqis salaf, disebutkan ya ikhwan, itu kisah-kisah yang semisal ya. Suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah itu dihadiahi makanan oleh seorang Yahudi.
Dalam keadaan Imam Ahmad rahimahullah itu benar-benar butuh. Ulama dulu, subhanallah, kita itu malu ya. Kita hari ini dakwah apa fasilitas benar-benar luar biasa ya. Fasilitas luar biasa. Tapi Imam Ahmad ketika itu fakir, benar-benar dalam keadaan Imam Ahmad kerja di malam hari, ya siang hari ke pasar. Nah ikhwan, itu ketika beliau menolak untuk menerima, itu murid-muridnya bertanya, kenapa? Nah kalau soal pemberian kan halal-halal saja ya. Menerima itu kan biasa-biasa saja, mubah saja selama yang diterima bukan harta-harta yang haram ya. Loh Nabi saja dihadiahi apa daging oleh wanita Yahudi ya Nabi terima ya, kelas kita siapa ya kan kalau sederhana kita berpikir ya. Tapi Imam Ahmad ketika tidak menerima itu apa kata beliau, akhafu antamila nafsi ilaih, saya takut ada kecenderungan jiwaku kepada orang ini. Kenapa begitu? Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Lah orang yang memberi ini siapa? Yahudi. Padahal kan Nabi mengatakan tahadu tahabu, artinya saling memberikanlah hadiah niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi pandangan Imam Ahmad itu bukan sekedar boleh atau tidak bolehnya menerima apa? Hadiah. Tapi pandangan beliau ada jauh hal yang lebih besar daripada itu. Iya kawan, mafhum ya? Nah kalau seandainya hari ini kita pakai untuk para dai yang bergampang-gampangan, hanya mengatakan ini sarana, ini cuma sarana saja, ini cuma perkara biasa, kan sarana itu halal. Iya, tapi kan perkara bukan sesederhana itu. Mafhum ya ikhwan? Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Al-Muzani sendiri itu beliau sampai pada zamannya itu nggak berani untuk berbicara berbanyak-banyak dalam mengatakan bahwa tentang Al-Quran ini bahwa dia itu adalah kalam Allah. Beliau takut tidak sanggup menghadapi ujian sebagaimana imam-imam yang telah mendapati ujian sebelum beliau. Karena itulah Al-Imam Al-Muzani tertuduh. Beliau tertuduh bahwa beliau ini akidahnya bukan akidah ahlu sunnah, ini bukan akidah ashabul hadis gitu. Nah, karena tertuduh, kenapa beliau tertuduh? Kalau di zaman kita itu mungkin ada istilah, mungkin tidak sampai seperti itu ya, tapi mungkin kalau istilah kita sekarang tuh main aman. Iya, main aman aja. Makanya tertuduh. Begitu tertuduh, akhirnya beliau menulislah kitab beliau ini, Syarh Sunnah Al-Muzani, ini sebagai jawaban atas tuduhan beliau, menerangkan di atas akidah apa beliau rahimana wa rahimahullah itu berdiri dan berpijak. Nah disinilah beliau mengatakan Al-Qur'anu kalamullah wa min ladunhu wa laysa bi makhluqin fayabid. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Azza wa Jal. Dari sisi Allah lah Al-Qur'an itu turun. Dia bukan makhluk yang sehingga dia tidak akan binasa. Ikhwan wa akhwat, kita lihat pemikiran ini adalah salah satu cabang atau perkara pertama yang terjadi, fitnah pertama yang terjadi pada pemahaman Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu pertama-tamanya pemahamannya itu hanya sebatas mereka atau masih berada pada lingkaran mereka berbicara tentang pelaku dosa besar. Itu dulu pertama. Pertama munculnya pemahaman Mu'tazilah itu masih berbicara tentang pelaku dosa besar. Ya. Dari situ kemudian masuklah buku-buku filsafat. Masuklah buku-buku filsafat diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan bukan hanya buku-buku ilmu pengetahuan tetapi buku-buku yang berbicara tentang konsep ketuhanan. Nah, adalah rumus-rumus kaidah-kaidah yang dibangun oleh mereka. Maka ketika pemuda-pemuda kaum muslimin sudah gandrungi untuk membaca buku-buku filsafat ini, akhirnya teradopsilah pemikiran-pemikiran Aristoteles,
Teradopsilah pemikiran-pemikiran tentang konsep-konsep ketuhanan yang dibicarakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya Tuhan itu digambarkan oleh mereka dengan logika-logika mereka, maka muncullah pemahaman Mu'tazilah yang berikutnya, sampai ketika berbicara tentang Al-Quran, mereka mengatakan bahwa dia adalah makhluk. Kenapa? Karena kalam disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kalau sesuatu disandarkan kepada Allah itu adalah makhluk yang disandarkan kepada Allah. Seperti apa? Baitullah. Iya. Iya. Nah, itu berarti makhluk bagi mereka. Sehingga ketika dikatakan kalam Allah, berarti kalam itu adalah makhluk. Kalam disandarkan kepada Allah Azza wa Jal dengan teori-teori yang mereka bangun. Maka kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi ketika beliau menerangkan tentang disandarkannya sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, hal ini terbagi menjadi dua. Kalau yang disandarkan kepada Allah itu adalah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, maka dia itu adalah makhluk. Dia adalah makhluk. Seperti apa? Baitullah. Bait itu dapat berdiri sendiri enggak? Dapat. Ya. Naqatullah, untanya, unta Allah misalnya. Unta dapat berdiri sendiri apa enggak? Berdiri. Kalau ditanyakan kenapa harus disandarkan begitu, penyandaran ini adalah dalam pemuliaan dan pengkhususan. Iya. Tetapi kalau sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah dan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan melekat bersama, maksudnya harus disandarkan, tidak bisa dipisahkan, itu berarti maksudnya adalah sifat Allah. Seperti apa? Yadullah, tangan Allah. Tangan dapat terpisah sendiri enggak? Berdiri sendiri enggak? Kira-kira antum bisa lihat tangan itu hidup sendiri-sendiri, jalan kayak gitu, bisa enggak? Enggak bisa ya. Maka itu berarti tangan itu adalah sifat. Kalamullah, ucapan Allah Azza wa Jal, kira-kira bisa ada ucapan enggak dipisahkan dari yang mengucapkan misalnya? Enggak bisa ya. Nah, berarti kalamullah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimana wa rahimahullah, dan juga disinggung sebenarnya oleh Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah di dalam ta'liqah beliau terhadap Syarh Sunnah Al-Muzani ini. Tapi beliau menyinggungnya dengan yang lebih singkat ya, tetapi memang padat maknanya. Tapi kalau antum baca Syarah Aqidah At-Tahawiyah Al-Imam Ibnu Abil Iz, antum akan dapatkan apa yang ana jelaskan daripada penjelasan Al-Imam Ibnu Abil Iz rahimana wa rahimahullah. Baik. Akhwana fid din, azani Allahu wa iyyakum. Kata Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah, kita baca sedikit keterangan beliau. Kata beliau, wa qauluhu wal Qur'anu kalamullah. Ucapannya penulis Al-Quran kalamullah, yuqarrirul musannifu rahimahullah fi hadhil kalimat aqidata ahli sunnati wal jama'ati fil Qur'an wa annahu kalamullah takallama bihi azza wa jalla haqiqatan wa annahu munazzalun minhu subhanahu wa ta'ala. Jadi musannif menetapkan, membicarakan ya, dan mengulang-ulang pembahasan ini fi hadhil kalimat, pada kalimat beliau ini, kalimat Al-Qur'anu kalamullah wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu, itu adalah akidah ahli sunnati wal jamaah fil Qur'an ya, merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah tentang Quran, pandangan mereka tentang Al-Quran, pandangan mereka tentang Al-Quran. Wa annahu kalamullahi azza wa jal, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah azza wa jal, takallama bihi azza wa jalla haqiqatan,
Ya ini Allah benar-benar berbicara dengan Al-Quran itu, ya bukan kiasan ya, bukan majas ya, bukan seolah-olah ada firasat begitu, bukan, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala takallama bih, berbicara dengan Al-Quran. Wa annahu munazzalun minhu azza wa jal, dan Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Allah azza wa jalla berbicara dengan Al-Quran, benar-benar berbicara, bukan sebuah apa isyarat, itu berarti kalau yang namanya pembicaraan itu ada suara enggak? Ada suara enggak? Ada suara. Ada huruf enggak? Ada. Suara dan huruf itu dari Allah apa makhluk? Hah? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah diberikan penjelasan tambahan wa min ladunhu, ya, dan Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya pada awal-awalnya itu tidak perlu sampai mengucapkan kalimat-kalimat ini, cukup mengucapkan Al-Qur'anu kalam Allah saja. Al-Quran itu kalam Allah saja. Tapi kemudian ya, orang-orang Mu'tazilah bermain dengan akal-akal mereka. Ya, mereka mengatakan kalau Al-Quran itu kalam Allah, oke lah misalnya, berarti, tapi suara itu kan makhluk. Iya. Iya kan? Jadi Al-Quran itu kalam Allah. Tapi dengan suara apa tidak? Ya, dengan huruf-huruf apa tidak? Maka kemudian para ulama memberikan penjelasan-penjelasan selanjutnya. Kemudian apa kata Syekh Abdul Razzaq? Qauluhu min ladunhu ay takallama bihi azza wa jalla ibtidaan biharfin wa sautin. Ini penegasan. Itu apa? Ucapan Al-Imam Al-Muzani wa min ladunhu, yakni Al-Quran itu diturunkan dari Allah azza wa jalla, yakni maksudnya adalah takallama bihi ibtidaan biharfin wa sautin, yaitu sejak awal Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan Al-Quran itu dengan suara dan dengan apa? Huruf. Dengan suara dan huruf. Sami'ahu minhu Jibrilu alaihi salatu wassalam mubasyarah. Jibril langsung mendengarnya, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sami'ahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Jibril ba'da dhalik. Dan apa? Utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dari Jibril setelah itu. Ya, setelah Jibril dengar dari Allah, kemudian Jibril datang sampaikan kepada Nabi, Nabi dengar dari Jibril alaihi salatu wassalam. Wa sami'ahu as-sahabatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Nabi itu mendengar Al-Qur'an itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ya, Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari apa? Rabb semesta alam, nazala bihi ruhul amin, dibawa oleh ruhul amin Jibril alaihi salatu wassalam, ala qalbika litakuna minal mundirin, ya, kepada hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau itu termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Nah, akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, pertanyaan begini. Kalau Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara dan dengan huruf-huruf, lalu Al-Quran yang antum baca itu kalam Allah apa makhluk? Kalam Allah. Kalau antum tulis Al-Quran di buku itu, yang di buku itu kalam Allah apa makhluk? Hah? Kalam yang kita tulis, Pak Arif. Kalam Allah mutlak, semuanya kalam Allah. Kalau tulisannya, kalau misalnya kertas yang menulis itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk, ya. Jadi begini, Al-Quran yang kita baca itu adalah kalam Allah. Suara yang Anda punya itu adalah makhluk.
Al-Quran yang antum tulis itu adalah kalam Allah. Tinta yang digunakan untuk menulis itu adalah makhluk. Al-Quran yang tertulis di buku itu adalah kalam Allah. Buku sebagai sarana yang di situ dituliskan ayat Al-Quran adalah makhluk. Nah, mafhum ya? Sebab itu para ulama membuat kaidah begini, sautul qari, suara itu suara orang yang mengucapkan, tetapi apa? Kalamul bari. yakni firman itu adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Kalau kita baca nas-nas di sini banyak sekali ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Ya. Ya kalau seorang dari kaum musyrikin itu mereka meminta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, maka lindungilah mereka supaya mereka mendengar kalam Allah Azza wa Jalla. Ya, supaya mereka mendengar kalam Allah Azza wa Jalla. Nah begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa takliman, ketika Musa itu datang ke Bukit Tursina untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan seterusnya, dan nas-nas yang banyak sekali. Dan begitu pula kalau kita baca dalam hadis dzikir itu kan a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq dan seterusnya. Kalau kita bicara dalil-dalilnya banyak sekali, tetapi menjadi sumber pandangan di sini adalah kita membicarakan pandangan imam-imam ashabul hadis ahlus sunnah tentang persoalan Al-Quran. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, di sini ada beberapa ucapan dari para imam ya, seperti yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah al-imam al-Lalikai atau Lalakai, itu memang ada perbedaan ulama dalam membacanya ya. Sebagian membacanya al-Lalikai, sebagian membacanya al-Lalakai. Saya sendiri pun pernah ketika di negeri Yaman, saya duduk di majelisnya Syekh Muhammad Mane, itu beliau membacanya, menyebutkannya al-Lalakai. Saya duduk di sebagian majelisnya para masyayikh, mereka membacanya al-Lalikai. Nah, wallahu a'lam bissawab. Begitu telitinya para ulama ya, nama-nama saja itu disebutkan ya, perbedaan bacaan ya. Subhanallah. Apalagi perkara-perkara besar, pasti mereka benar-benar teliti sekali, benar-benar teliti. Di situ dinukilkan bahwa ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, innallaha ta'ala takallama bil Qur'an haqiqah. Sami'ahu minhu Jibril wa sami'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an itu ya benar-benar Allah berbicara dengannya hakiki, bukan hanya sekedar majas, kiasan. Ya, bukan hanya sekedar kiasan. Sebab begini ya ikhwan, ada sebahagian kelompok yang sesat. Itu mereka berpandangan bahwa Al-Qur'an itu lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu diberikan semacam ilham saja begitu, kiasan ya. Lalu beliau menyampaikan isyarat itu dengan lafadz-lafadz yang berasal dari beliau. Nah, ini tentu adalah sebuah penyimpangan. Maka dari itu para ulama selalu tegas mengatakan berulang-ulang kali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dengan Al-Qur'an itu secara hakiki, Seandainya kalau tidak perlu, seandainya pembahasan tentang apakah secara hakiki Allah berfirman atau itu tidak dengan Al-Quran itu hanya sebuah majas, sebuah kiasan, kemudian lafadznya dari Rasulullah, itu para ulama tidak perlu mengulang-ulang untuk membicarakan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Quran itu secara hakiki. Tidak perlu. Iya, tidak perlu. Tetapi kenapa? Apa faedahnya mereka mengatakan demikian? Faedahnya adalah supaya menjadi penegasan bahwa ini bukan hanya kiasan, bukan hanya majas. Nah,
Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, begitu pula Al-Imam Bukhari rahimahullah ya. Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam apa namanya? Khalqu af'alil ibad, itu beliau menukilkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala hatta yasma'a kalam Allah itu, ya, itu kata Al-Imam Al-Bukhari fa sautullahi yusma', firman Allah itu didengar, kalam Allah itu didengar, jadi ada suara sehingga didengar. Nah, begitu pula ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, disebutkan juga di dalam apa namanya syarah i'tiqad ahli sunnah, Al-Imam Al-Lalakai rahimahullah mengatakan ajma'as sahabat wat tabi'una wal a'immatu min ba'dihim annal qur'ana kalamullah takallama Allahu bihi haqiqah wa nazala bihi Jibril fa sami'ahu min rabbih, ya, yaitu para sahabat dan para tabi'in serta imam-imam setelah mereka telah bersepakat bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Takallama Allahu bihi haqiqah, Allah berfirman dengan Al-Quran itu secara hakikatnya, ya, benar-benar Allah berbicara dengannya. Wa nazala bihi Jibrilu fasami'ahu min rabbih, yakni Jibril itu kemudian setelah mendengar dari Rabbnya firman Allah itu, kemudian Jibril membawa dan menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, ini diantara akidah ahlu sunnati wal jamaah. Lalu kata beliau walaysa bimakhluqin fayabidu, ya, penegasannya di situ Al-Imam Al-Muzani masih tegaskan lagi, kalau Al-Quran itu kalam Allah sebenarnya sudah cukup, ya, tapi masih ditegaskan lagi falaysa bimakhluqin, dia bukan makhluk, karena memang perselisihan di zaman itu benar-benar luar biasa sekali, syubhat-syubhat apa Mu'tazilah terhadap Al-Quran ini. Dan apa beliau mengatakan fayabidu, sehingga dia akan binasa. Artinya kalau dia itu makhluk nanti dia binasa, tapi karena dia bukan makhluk sehingga dia tidak akan binasa. Al-Quran itu tidak akan binasa. Mafhum ya ikhwan? Tidak. Lalu kalau dikatakan Ustadz kalau begitu ada hadis-hadis ya di akhir zaman bahwa Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah, ya, seperti apa sablongan yang hilang dari baju, ya, terlepas dari baju. Berarti apa maksudnya? Apakah itu Al-Quran binasa? Ya bukan. Karena Al-Quran kalau Allah nggak binasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dari manusia. Iya. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Nah, di sini juga ada satu pembahasan cabang, ya. Karena Al-Quran itu kalam Allah, Allah berfirman dengan Al-Quran itu dengan saut. Pembahasan cabangnya begini, sehingga para ulama beristidlal bahwa larangan terlalu melakukan Al-Quran seperti apa musabakah tilawah itu yang gimana itu bacanya, ya. Maksudnya antum bisa nggak membayangkan, misalnya kali ini kan firman Allah, bisa nggak Allah berfirman ya ayuhal gitu, berbayangkan gitu nggak? Tidak mungkin, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, atakallama bihi, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya langsung, maka tidak bisa membayangkan Allah berbicara itu dengan nada yang sedemikian adanya lagunya, ya kan? Nah, makanya dari itu ada para ulama membatasi, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu antum bisa pelajari di apa? Orang-orang yang khusus mempelajari apa? Bacaan Al-Qur'an dan qiraah. Tetapi yang dilarang di situ adalah yang berlebihan, karena bisa membayangkan kalau Al-Quran kalam Allah, Allah berfirman dengan Al-Quran, antum bisa membayangkan gak kira-kira Allah berfirman, begitu Allah berfirman itu seolah-olah kayak gitu, uang itu turunnya sebuah perintah itu kayak gitu, nggak mungkin, iya, nggak mungkin. Maka dari situlah sebagian ulama melarang, ya, berlebihan dalam hal tersebut, karena ini berkaitan dengan firman Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam ayat-ayat tersebut. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kalau antum tanya kalau begitu apa batasannya Ustaz? Itu antum tanya aja ke apa orang-orang yang khusus mempelajari apa Al-Qur'an, mempelajari bacaan dan lain-lain, itu mereka lebih paham pastinya dalam hal yang seperti ini. Tetapi di sini kita singgung bahwa karena dia adalah kalam Allah, berbicara tentang perintah dan larangan, antum bisa bayangkan bagaimana sebuah perintah dan larangan itu diturunkan. Iya. Nah, mafhum ya?
Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Karena tidak terlalu di dalam bab ini kita tidak katakan bahwa bab yang memang para ulama di awal-awalnya difitnah ya dengan bab ini. Al-Imam Bukhari difitnah itu dengan bab Al-Quran adalah makhluk atau kalam Allah. Al-Imam Al-Buwaiti ya, Al-Imam Al-Muzani sendiri pun mendapatkan tekanan-tekanan. Al-Imam Ahmad lebih-lebih lagi, bahkan sampai ulama-ulama di zaman Imam Ahmad itu semuanya hampir rata-rata itu sudah menyerah terhadap penguasa karena ditangkap, dibunuh, disiksa ya, sehingga mereka itu menyerah kepada penguasa. Nah, kemarin anak duduk di majelisnya Ustadz Firanda hafizana wa hafizahullah. Itu anak dengar beliau menjelaskan sedikit tentang bagaimana perjalanan Imam Ahmad ketika diberangkatkan untuk disiksa di penjara, itu dipanggil sama penguasa itu. Nah, di dalam perjalanan itu beliau ditemui oleh salah seorang sahabat beliau, sahabat lama. Tapi sahabat beliau tuh tinggalnya jauh sekali. Dia berjalan kaki dengan jarak yang berkilo-kilometer hanya untuk ingin bertemu dengan Imam Ahmad di tengah jalan dan ingin menyampaikan nasihat kepada Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad dinasihati. Kalau kita dinasihati ya enggak apa-apa, kita dinasihati. Ini sekelas Al-Imam Ahmad rahimahullah, cinta terhadap seorang muslim ya kan. Kita karena agama ini adalah munasahah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama ini bukan berbangga-banggaan, bukan hebat-hebatan ya, tetapi agama ini adalah an-nasihah. Orang ini berjalan kaki dengan susah payah untuk menunggu datangnya lewatnya Imam Ahmad di situ. Begitu Imam Ahmad lewat, dia berikan nasihat kepada Imam Ahmad. Di antara nasihatnya kepada Imam Ahmad itu kurang lebih begini, kalau kita sampaikan bebas itu katanya, Ahmad, seandainya engkau lolos dari penguasa pun, engkau lolos dari siksaan ini, engkau pun akan mati. Ya, seandainya engkau lolos, seandainya ini antum dipaksa, engkau dipaksa sehingga engkau mengatakan bahwa iya Al-Quran makhluk, kan lolos itu dari hukum. Tapi nanti engkau akan mati juga. Kira-kira kalau engkau mengatakan begitu, lolos lalu engkau hidup abadi? Nah, pasti engkau akan mati. Kalau enggak sekarang ya besok begitu. Artinya penguatan yang luar biasa gitu loh. Artinya bagaimanapun engkau tidak akan mampu menghindar dari kematian itu. Enggak akan mampu menghindar dari kematian. Jadi tidak ada gunanya kalau hanya untuk berkilah untuk selamat dari kematian, toh juga nanti mati, ngapain? Ya. Ya, lebih baik mati di atas kemuliaan ketimbang mati di atas kesengsaraan, kan begitu ya. Subhanallah, luar biasa sekali ulama tuh, kalimatnya singkat saja tapi padat maknanya. Kalau kita syarah itu padat sekali maknanya. Ini Imam Al-Muzani kalimatnya singkat-singkat ya. Al-Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah juga singkat-singkat, tapi kalau di syarah itu luar biasa tebal-tebal. Kalau kita sekarang ini bicaranya banyak, faedahnya 2, 3, kadang-kadang nggak ada juga ya. Bicara satu malam suntuk sampai kadang-kadang mau sholat subuh tuh ngantuk-ngantuk, apa faedahnya? Nggak ada, cuma sekedar ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol biasa ya. Subhanallah, waktu kita benar-benar tidak berfaedah, waktu kita tidak berkah, waktu kita tidak berkah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.